identitas, lalu juga sebenarnya satu hal lagi yang sering dibicarakan dalam seni rupa itu adalah medium. Jadi keberagaman medium. Jadi ada 3 hal itu yang selalu diulang-ulang dari waktu ke waktu. Nah, masuk ke bab 2 dalam katalog itu, sebenarnya kita menemukan satu optimisme ketika menengok ke zamannya Sujoyono gitu ya. Jadi waktu bagaimana kemudian identitas kebangsaan atau nasionalisme itu secara jelas dipakai oleh mereka mendefinisikan diri ketika berhadapan dengan kolonial. Jadi itu positioning seniman pada waktu itu jelas. Nah, ketika memasuki dalam konteks bab 3, memang kita nggak menemukan apa itu definisi keberagaman menurut dunia dalam dunia seni rupa itu bebas. Bukan bebas, tapi menurut saya agak-agak susah. Karena seperti yang kita lihat itu ada 4 sebenarnya yang cenderungan utama itu yang selalu diperdebatkan. Jadi soal identitas kota, yang ini saya sebut sebagai seolah representasi ideologi dan aliran dari zaman Persagi, tetapi sebenarnya itu nggak ada ideologi apa di balik itu, sebenarnya perdebatan Bandung, Jogja. Nah, tetapi itu kemudian dipakai oleh banyak pameran atau peristiwa seni rupa untuk membuat event gitu. Jadi pertemuan antar kota, Bandung, Jogja, seni rupa Bali dengan Kalimantan kayak gitu. Jadi itu banyak kita temukan juga. Lalu yang kedua soal seni rupa dan identitas agama. Ini sebenarnya mulai dari konteks politik Orde Baru, munculnya tekanan terhadap Muslim gitu. Jadi itu mulai muncul di ranah seni rupa, ada suara-suara seperti seni rupa dan identitas agama. Dan itu ternyata sampai sekarang. Lalu yang ketiga soal identitas kelas, konsumsi dan budaya pop. Nah itu yang juga cenderung. Jadi mulai dari GSRB kita melihat dibunyikan dalam konteks itu. Lalu yang keempat sebenarnya identitas antar negara. Jadi identitas global itu mulai muncul ketika 90-an. Ketika seni rupa itu kita bertukar pameran dengan negara-negara lain, atau Indonesia dengan Afghanistan atau Indonesia. Nah itu banyak sekali juga. Nah ada hal yang menarik dari sebenarnya dari proses pergerakan dalam dunia seni rupa itu sendiri ketika masa transisi reformasi 97 itu. Cuma memang dalam beberapa seperti yang disebut teman-teman tadi, pameran kayak sensor, karya-karya sensor dan sebagainya itu kita masukkan memang dalam konteks lebih ke tema yang lain, kita baca dari tema yang lain. Tetapi pada intinya memang pada 98 itu ada semacam perayaan keberagaman, dan itu banyak mewarnai proses-proses atau event-event seni rupa yang dikreasi oleh para seniman. Lalu masa sekarang saya lihat setelah reformasi ini justru seperti yang disebut Mas Adi tadi, sebenarnya tantangannya yang utama adalah kerja kolaborasi seperti apa yang ditawarkan oleh seni rupa. Nah itu ya kalau di dalam konteks keberagaman ini kita sebut sebagai kayak tawaran ruang komunikasi baru untuk keberagaman ini, sebenarnya kata lain dari kolaborasi. Nah ini mulai sebenarnya meskipun dari database IPA itu kita peroleh hanya ini. Jadi memang sesuai provokasi IPA, sebenarnya ini katalognya hanya untuk memancing, kita melengkapi dan juga memancing ide-ide segar dalam praktek seni rupa baru, seni rupa sekarang ini. Jadi itu tambahan dari saya, jadi saya kira itu bacaan yang oke. Terima kasih. Katalog ini ditutup dengan satu halaman tentang perbedaan merdeka ya. Yang adalah respon dari semakin berkikisnya multikulturalisme di masyarakat misalnya gitu. Kalau saya baca, kalau dari katalog ini memang mengarah kepada itu ya, bahwa sekarang masalahnya adalah ada upaya-upaya yang mengikis keberagaman itu gitu. Dan kalau kita lihat dari pembicaraan di sini, memang komposisinya adalah angle politik ya. Ada Mas Adit, ada Mas Jemi gitu ya.
pertanyaan saya mungkin yang bisa dibagi ke kawan-kawan yang lain adalah apakah seolah seni rupa kita melulu politis gitu? Apakah kita bisa membicarakan hal lain seperti keberagaman medium yang tadi dibilang Mas Yosi, itu kan yang belum banyak disinggung. Ataukah memang jangan-jangan ya kita belum kemana-mana gitu. Memang masalahnya masih di situ, gitu. Masih di pertarungan itu, masih di wilayah politis. Karena kalau yang saya tahu isu multikulturalisme sendiri ya sangat luas, sangat rancu, luas sekali. Gimana ya? Saya juga masih belum bisa memformulasikan ya secara baik. Ya, mungkin dengan ini bisa saling ngobrol. Pernyataan saya bahwa inilah hasil provokasi dari IFAA, gitu kan, bahwa sebenarnya juga kenapa tiba-tiba dari sekian fenomena seni rupa kontemporer atau bahkan seni rupa Indonesia yang ada tiba-tiba IFA memunculkannya dengan judul isu-isu sosial, gitu kan. Artinya itu yang saya sebut sebenarnya keberpihakan dari IFAA atau kepedulian dari IFAA sudah bukan lagi masalah keberagaman atau eksplorasi medium, gitu kan, bukan masalah seni rupa laku tidak laku dan lain-lain, tapi justru sebenarnya kita berkumpul di sini adalah akibat provokasi IFAA yang mau bilang bahwa ada problem konteks sosial di dalam seni rupa sebenarnya yang selama ini justru mungkin terlewatkan, gitu, ketika orang merayakan seni rupa yang harganya mahal misalnya, gitu kan. Justru jangan-jangan IFAA ini ingin mengembalikan lagi bahwa ada loh konteks-konteks sosial yang seni rupa sebenarnya punya peran dan andil untuk bekerja di situ justru, gitu. Jadi mungkin bisa dibalik, gitu ya, bahwa ketika seni rupa kontemporer sudah demikian meluasnya, tiba-tiba si IFA ini mengajak kita lagi melihat konteks sosial. Saya mewakili IFA, nanti tolong karena sebenarnya ya saya berbicara ya seperti ini dalam konteks menanggapi buku-buku ini yang sebenarnya juga memang orientasinya ke sosial. Sebelum tadi saya respon lah dialog yang tadi udah jalan ya, minta maaf dengan jadi jubel-jubel panas. Sebelumnya aku sama Andan sempat bingung naruh diskusinya di mana, soalnya ternyata kita punya problem ruang gitu di ruang rupa nih. Tadinya sananya mungkin nggak sebanyak ini, jadi di dulu shop aja. Jadi mohon maaf banget dengan situasinya. Moga-moga ini malah menambah kehangatan dan keinginan. Mohon maaf banget sama mungkin ya jadinya mungkin nggak tahu ya, saya nggak lihat juga apakah mungkin ada yang nggak bisa masuk mungkin, tapi ya terima kasih. Saya pertama terima kasih sama Mas Jamie sama Mas Adit, itu pembacaan dan respon yang sangat kita harapkan dan kita senang banget. Kalau masalah kekurangan-kekurangan itu ada tadi itu soal kekurangan ada beberapa ada juga misalkan persoalan kekurangan database juga. Sensor kita kurang ya, dan sensor kita masukkan ke yang reka alam itu terutama. Jadi kita memang banyak sebenarnya sih, IFA juga nggak pernah bilang kita paling lengkap. Jadi kita pokoknya bikin ini memang dengan yang kita punya. Jadi itu satu penjelasan dari kita. Jadi kita nggak bilang bahwa buku ini memang mencakup pokoknya ini absolute truth nih gini-gini segala macam, enggak. Kita dari berangkat dari kita punya dan kita mencoba membaca sendiri. Makanya di sini sebenarnya pengen belajar juga dengan yang lain-lain. Dan tadi udah dikasih masukan banyak banget. Itu nanti dibagi ya foto-fotonya yang di jalan tadi. Terus sama tapi tadi nyangkut sama pertanyaannya Ibnu, sama lalu kenapa tadi sih mengenai Mas Adit akhirnya membaca persoalan interkultur. Aku nggak mau, sebenarnya sih agak siap juga kalau soal debat definisi sekarang. Tapi memang ada. Kalau akhirnya dibacanya kecenderungannya lebih ke arah kesuku dan agama, itu mungkin ya agak-agak ya udah ya, jadi kebacanya gitu ya, mungkin karena lagi geram juga dengan situasi yang ada, akhirnya jatuhnya ke situ. Mungkin ya itu semacam pilihan fokus juga.
kalau bicara soal keterlibatan, makanya ini tadi ke Ibnu juga, keterlibatan seni rupa dengan politik secara makro dan lebih banyak itu yang lain arsipnya banyak banget juga. Masalah keterlibatan seniman dengan mahasiswa zaman 98, seniman turun ke jalan dan turut menyuarakan turunnya Soeharto dan segala macam, itu tuh banyak banget, performance art dan segala macam. Tapi memang kita harus mengambil fokus yang memang agak-agak standar gitu definisinya dalam artian kultur yang ya udah kayak tadi juga ini juga menyorot soal itu memang yang menyangkut sara, tabu, agama, suku, etnisitas. Dan secara ini karena juga kalau melihat benang merah yang tadi Yosi jelaskan, emang sampai Parut itu memang masih cetek sekali pemahaman multikultural. Itu bisa dilihat seperti di beberapa katalog dan koleksi katalog yang kita pamerkan juga, multikulturalisme dan akhirnya diterjemahkan Purba Nusantara dan di persoalan-persoalan representasi seniman Sulawesi Tenggara, seniman begini dan itu juga yang mendominasi lah ya, memang tidak pernah gitu. Dan ini sebenarnya juga selain kita tadi Mas Adit ngomong soal kita mau mengembalikan semangat, itu ada juga sih mungkin masih romantis lah kita tuh. Aku kali, nggak tahu ya. Itu bahwa oh ya seni rupa masih bisa terlibat dan masih bisa menjadi salah satu bagian dari perubahan. Gitu. Entah bagaimana mungkin strateginya yang perlu direvisi. Makanya aku suka dengan tadi bahwa tidak cukup dengan hanya bermain tanda, itu salah satu respon yang kita harapkan. Gitu ya. Ini ke depan gimana nih dengan media yang ada, tapi selain itu kan istilahnya kita senang kita di pekerja seni dan di seni rupa itu, tapi juga di satu sisi memang mengharapkan semacam sebuah kenyataan juga bahwa mungkin di seni rupa masih cetek gitu. Kita butuh dikritik gitu, maksudnya seni rupa itu butuh dikritik gitu, butuh ada yang menyatakan bahwa masih segitu aja mungkin yang sampai Parut beberapa memang dia masih mungkin dia memang tidak cukup berbicara gitu. Seni rupa itu membutuhkan bukan sekedar kayak ini ideologi nih, ini ada seni rupa yang wah ini karya yang ini nih, akhirnya kan ujungnya jadi propaganda seperti yang tadi Mas bilang. Tapi enggak juga, kita juga sebenarnya kayak butuh dipukul, butuh disentil juga si seni rupanya. Selain dibeli gitu atau apalah gitu. Jadi ya mungkin ya kalau dibilang ini provokasi atau apa mungkin gitu, tapi bukan sekedar bukan dalam atas nama seni rupa seni rupa ini keren banget atau apa itu juga sejarahnya masih gitu aja atau ya mungkin ya butuh respon seperti itu gitu. Yang nggak tahu mungkin ya misalnya kayak Ibnu menanyakan itu ya aku nggak tahu, kita menyerahkan juga ke orang lain bagaimana, apakah karya-karya ini berbicara seperti apa kepada apakah kalian bergelitik gitu, apa justru kita kita tiap hari ngelihat ratusan dokumentasi, jadi mungkin agak nggak peka juga gitu. Tapi nggak tahu menurut Ibnu sendiri misalnya apakah kamu bergerak gitu melihat tanda-tanda itu, apakah kamu bergerak melihat tersadarkan dengan si visual itu. Kita salah satunya juga membuat buku ini itu untuk melihat respon sebenarnya. Nah, jadi kita sebenarnya juga kayak melempar aja gitu. Ini loh, menurut kamu gimana? Sebenarnya sih gitu. Karena misalnya sederhananya gini, kembali lagi kayak misalnya kenapa tato di Mentawai punah, itu juga kaitannya dengan politik pembangunan misalnya gitu kan. Ketika modernisasi dan lain-lain menganggap bahwa itu adalah animisme, kemudian politik Orde Baru menyatakan bahwa semua KTP harus beragama, tidak boleh ada animisme dan lain-lain gitu kan, bahwa Islam itu definisinya ditentukan oleh Departemen Agama misalnya atau MUI. Nah itu semua itu kan kaitan kultural yang dipengaruhi oleh sistem politik gitu ya. Itu juga memang mungkin nasibnya tidak bisa dilepaskan gitu. Mungkin Mas Dini sebelum tadi ada pertanyaan, Mas Dini bisa menanggapi. Yang mau ditanggapi kenapa itu pertanyaan apakah persoalan masih di politik? Ya selama masih ada kehidupan masih ada problem politik, problem menentukan bagaimana kita hidup itu problem politik.
Justru menurut saya pertanyaan itu mencerminkan atau spekulasi saya, dugaan saya adalah kalau tadi Mas Adit bilang ini provokatif, bukunya provokatif itu subjektif nggak ya, ada benar ya, ada agenda, kelihatan ada agenda di dalam buku ini. Tapi mungkin juga khas dari generasi kita gitu ya, generasi yang tempa oleh Orde Baru, yang anti tapi juga ditempa oleh Orde Baru, akhirnya kemudian bersepakat bahwa kita generasi Nike, just do it, lakuin aja, lupain deh tuh soal tahu ada problem politik, ada problem ideologi, ada problem, tapi yang paling penting adalah melakukan. Untuk jangka pendek itu mungkin jadi solusi ya, tapi di dalam buku ini kemudian ada satu masalah yang sangat menggelisahkan, ada problem keberagaman. Pada chapter yang terdahulu dalam sejarah, para seniman kita, para budayawan kita terbuka untuk melakukan perdebatan itu. Politik budaya bahkan sebelum Indonesia merdeka, itu kenapa nggak berani kita lakukan? Justru kita merayakan keberagaman dengan merepresi pengertian kita atau imajinasi kita tentang keberagaman. Kita masih menyimpan semacam apa ya, warisan nyalain Orde Baru pakai warisan terus ya, apalah pokoknya efek obat yang berlanjut gitu ya, yang kita ampas gitu, basinya gitu kita merasakan, tapi kita udah embedded gitu, udah nyatu sama kita gitu, bahwa Orde Baru tuh cerita lalu, tapi sebagian dari ideologinya termasuk dalam budaya sebetulnya kita lanjutkan. Saya nggak tahu kalau dalam seni rupa, tapi kalau dalam kesenian yang lain, salah satu yang paling bikin saya muak adalah bagaimana Warkop DKI yang di masa Orde Baru merayakan keberagaman dengan jok-joknya yang kalau sekarang disebut rasis, sekarang dia rilis buku, di situ disensor semua. Terus nggak masuk akal buat saya. Kenapa dulu nggak jadi problem? Justru itu cara untuk mengenali Cina, Batak dan lain-lain lewat joke. Dan kalau kita lihat juga dokumentasinya, si Dono Kasino Indul itu mocking Cina, Batak dan lain-lain di depan orang-orang itu dari artis itu. Terus sekarang atas nama merayakan keberagaman kita sterilisasi karena kita nggak mau itu terpolitisasi. Kata itu diulang-ulang terus di TV, kita nggak pernah perdebatin lagi. Kita udah terima sebagai sesuatu yang harus kita hindari, politisasi. Nggak tahu apakah itu adalah tugas dari seniman atau enggak, tapi kelihatannya lewat dokumentasi ini jelas itu dilakukan oleh seniman di masa lalu. Pertanyaan saya, kenapa tidak dilakukan di masa sekarang? Karena toh ada kegelisahan yang mau dijawab, dia tidak bisa dijawab dengan menghindari masalah, dia harus dirumuskan. Definisi itu menjadi penting kemudian di situ. Ya memang tentu kalau kita melakukan studi literatur kita akan temukan ada banyak definisi, tapi saya suka di bagian akhir yang dipilih adalah merdeka dan berbeda dan merdeka 100%, yang di situ didefinisikan sebagai gerakan sosial yang punya agenda. Kalau punya agenda berarti mendefinisikan dong. Tanpa definisi kita selamat karena kita nggak akan digugat karena kita menjadi observer, punya jarak dengan persoalan. Tapi kemudian kita jadi nggak selamat kalau kita punya agenda yang lebih organis seperti sarannya Mas Adi tadi, perubahan. Karena tanpa agenda kita kemudian akan tergiring di dalam frame yang kita nggak sadari. Misalnya buku ini terakhir sebetulnya menurut saya nggak berani mau bilang bahwa pada akhirnya pada fase yang terakhir yang namanya identitas kita, identitas apa? Karena Bhinneka Tunggal Ika juga bukan terus sebagai chapter yang terakhir. Berarti ada identitas, tetap ada identitas yang dominan kan yang sekarang yang menguasai kan. Tapi identitas apa itu namanya? Tidak berani disebutkan oleh buku ini sekarang. Kalau saya dalam posisi saya subjektif, saya akan bilang ini adalah identitas, problem-problem identitas yang dipengaruhi yang ditentukan oleh dan disebabkan oleh kapitalisme. Satu kata yang juga jarang muncul di buku ini. Ya itu juga khas kita lah gitu. Kita tahu di mana-mana di dunia akademik itu adalah kata yang dipergunakan gitu. Tapi di Indonesia nggak ada kapitalisme. Dan kalau kita lihat di dalam dunia yang sedang berubah ini muncul identitas-identitas baru. Amerika yang dulunya dibilang nggak punya identitas kelas, sekarang justru kita lihat setahun terakhir yang mengemuka adalah identitas kelas, dan itu juga muncul dalam seni rupa mereka kan.
1%, 99% segala macam. Tapi kayak itu menurut saya munculnya identitas itu dari gerakan sosial maupun juga dari senimannya karena keberanian untuk menetapkan posisi dan agenda termasuk definisi. Nah, kalau di kita menurut saya mungkin persoalannya sama, bukan cuma untuk profesi seniman tapi untuk berbagai jenis profesi. Kita nggak mau masuk di dalam, kita kelas menengah nggak mau masuk dalam posisi karena ya iya kalau hari ini posisi itu oke, kalau besok digebukin gimana? Kita kan mikir ulang gitu. Ada buku yang saya ulang-ulang dongengin gitu, baru saya baca terus saya ocehin ke orang-orang karena saya tersentil sama buku itu. Namanya bukunya judulnya Lost in Mall, buku sama antropolog Belanda Indo Zi van Leeuwen. Dia kritik kelas menengah kita, bukan kelas menengah Indonesia, bukan kelas menengah yang aspirasinya kebebasan dan kesetaraan, bukan, tapi hidup enak dan nyaman. Dan itu yang sebetulnya juga kemudian diidap oleh mereka yang kritis, termasuk seniman, karena ketidakpastian menjadi penentu keseharian kita sekarang. Tapi ketidakpastian dalam berbagai hal itu, dalam pekerjaan, dalam hak dasar, hak hidup segala macam, kita pertanyakan dengan posisi sebagai pihak ketiga, bukan sebagai salah satu dari sebagai agensi yang terlibat di dalam persoalan itu. Dan menurut saya itu nggak tahu kapan bakal selesai masalah itu. Mungkin kalau puja-puji dari Mas Adit tadi ampuh, mungkin akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan satu gerakan yang lebih berani mengambil posisi. Ya, kami gerakan kebudayaan atau gerakan seni rupa yang punya posisi ini terhadap keberagaman, bukan cuma mengomentari keberagaman. Saya khawatirnya sesinis apapun terhadap misalnya Islam atau apa di sini, posisi tetap bukan sebagai yang terlibat di dalam masalah keberagaman itu, tapi ya ini loh kontribusi saya sebagai pengamat, sebagai yang ketiga seniman yang nggak akan memperkeruh suasana gitu. Ada ideologi apa, order gitu, keteraturan yang kita pelihara, kita jaga gitu. Balik ke pertanyaannya itu nggak tahu menjawab nggak pertanyaan gue, jawaban gue nggak menjawab pasti ya. Karena itu agenda, karena jawabannya nggak mungkin di gue kan bukan sekarang nggak satu agenda sama lo. Nggak tahu kalau kedepannya ada agenda bersama ya kan, itu yang tadi disebut kata kuncinya sebagai kolaborasi. Jamie menganggap bahwa kita sebagai representasi dari dunia seni rupa, sehingga membuat buku ini, dan buku ini adalah lambang sebuah gerakan tertentu. Ya, dan akhirnya agak kurang sih, kita terima sebagai kekurangan ya, nanti di moga ya. Yang pasti nggak tahu nih, kalau dari kita memang kita punya ininya sendiri, sehingga yang tadi sudah dijelaskan kita punya semacam katakanlah agenda ya, kata itu ya yang dipakai. Sehingga itu mencerminkan misalkan definisinya di seputar masalah suku dan kesukuan dan agama seperti tadi, yang itu menjadi frame kita dalam menyeleksi. Tapi itu benar, dan bahwa banyak kekurangan dan mungkin statement yang kurang itu kita terima dalam masalah pengambilan sikap kita sebagai lembaga arsip dan peneliti. Oke, gitu. Tapi kalau misalkan akhirnya kalau kita kita dianggap merepresentasikan dunia seni rupa dengan ini, itu saya rasa udah aku jelaskan tadi bahwa kita melempar ini juga untuk kayak menampung kritik terhadap seni rupa itu sendiri. Sehingga menanggapi seperti itu adalah aku menerima tadi itu sebagai sebuah catatan yang bukan untuk kita aja tetapi juga kepada seniman. Kalau boleh. Gitu. Karena kalau misalnya ini kita membuat buat sebuah profesi, bukan cuma iya, nggak apa-apa. Akademisi begitu juga penyakitnya sama. Problemnya sama. Beberapa hal dari provokasi ya. Ini sebagai satu. Sorry mas, nama Rido dari UI. Ya, sayangnya saya belum baca katalognya, cuma saya setidaknya udah dapat sedikit gambaran lah dari apa yang sudah dibutuhkan saya belum bicara di depan. Kalau saya mau menyimpulkan dari apa yang coba dilakukan oleh kawan-kawan di IPA ini sebagai satu aktivitas, saya melihat ada hal yang menarik gitu dengan kemunculan IPA ini, karena dia berupaya untuk
membangun genealogi pengetahuan mengenai visualisasi kesenian di Indonesia yang sebenarnya ya ini kalau mau pakai terminologi Soekarno ya agak mirip untuk sekali-sekali jangan merupakan sejarah bahwa kita ini sebenarnya memiliki keterkaitan erat dengan proses historis yang panjang gitu. Cuman ini sebenarnya polemik ini saya sepakat dengan kawan Jimmy mengenai problem proyeksi sebenarnya. Sebagai satu proyeksi, saya melihat ketakutan saya adalah dari banyak aktivitas yang dibangun oleh teman-teman seni rupa adalah dia menciptakan, kalau istilahnya Zizek itu sudah concrete activity, aktivitas yang kelihatannya konkret, cuman dan emang pertanyaan awalnya mengenai upaya untuk merubah situasi, melakukan sesuatu yang baru gitu, cuman pada akhirnya dia justru mereproduksi sistem sosial yang ada gitu. Dan problem terbesarnya ketika sudah concrete activity ini muncul adalah emang hilangnya proyeksi ya yang saya tim itu agenda gitu, agenda mengenai apa yang sebenarnya baik untuk kita implementasikan, kita aplikasi dalam kehidupan kita. Dan saya pikir itu salah satu hal yang penting untuk mulai didiskusikan, diperdebatkan, bahkan kalau bisa diperjuangkan dalam ranah kesenian sekarang ini. Karena ketakutan saya adalah dari aktivitas-aktivitas ini dia justru hanya menimbulkan apa yang disebut dengan komodifikasi baru sebenarnya. Kayak ya terlepas dari rasa hormat saya dengan yang seniman di Mentawai, siapa? Durga. Saya ngelihat itu sebagai, saya tidak terlalu resah gitu. Sebagai kalau kita melihat proyeksi sejarah bagaimana pembangunan terjadi, saya tidak terlalu resah ketika katakanlah kesenian lokal seperti tato itu hilang. Karena dalam kapitalisme, saya coba mengkaitkannya dalam etos sejarah kita, dalam kapitalisme dimungkinkan yang muncul dalam ekspresi yang baru, dan itu akan pasti terjadi sebagaimana kita rasakan sekarang dengan kemunculan Islamisme sekarang sebagai bukan hanya sebagai bentuk perlawanan tapi juga bentuk ekspresi komoditas sebenarnya. Bagaimana sesuatu yang dulu kita anggap kampungan bahkan primordial sekarang muncul sebagai ekspresi sosial tertentu dan dia bisa dipertukarkan dalam rangka pencarian keuntungan. Dan ya walaupun saya melihat kita kembali ke konteks seniman kawan Durga tadi, walaupun saya mengakui bahwa problem kemanusiaan itu jadi penting, tapi saya tidak melihat bahwa mengembalikan identitas melalui pemunculan kembali tato-tato itu menjadi jawaban politik. Saya nggak harus jawab, tapi menjadi jawaban yang konkret mengadres problem di masyarakat Mentawai itu sendiri. Karena kita tinggal tunggu aja orang-orang kayak Bakri, ya kan, dia udah bisa melihat nilai jual dari tato-tato Mentawai itu, dan kita akan terima, akan ada satu kondisi yang mana dia akan menjadi tren dalam kehidupan kita. Nah, dan kalau kita mau menimbang lagi ke visual seni, saya juga agak tergelitik juga dengan salah satu proyek seni yang di mana Taruman Negara yang mencoba untuk menjawab problem ruang di jalan layang. Sebagai yang keresahan saya sebagai yang saya sebut dengan sudah public activity ini, dia secara konkret emang menjawab immediate demand dari masyarakat di sana. Cuman ketika dia tidak ditempatkan dalam konteks ekonomi politik sosial yang lebih luas, dia justru menjadi instrumen untuk reproduksi sistem sosial itu sendiri, dan konsekuensinya lebih gila lagi. Karena justru dengan adanya ruang seperti itu, ntar akan banyak dibangun rumah-rumah yang
pemukiman yang bentuknya seperti itu, dan ide kita tentang perumahan layak yang mana kita melihatnya berdasarkan pada kemajuan masyarakat tertunda. Konsekuensinya saya melihat kayak ini hampir mirip dengan pengalaman favelas di Amerika Latin, yang mana banyak inisiatif gerakan sosial itu dimunculkan untuk menjawab immediate demand dari masyarakat. Tapi kemudian yang terjadi justru favelas itu semakin terkondensasi sebagai ghetto gitu, yang tadinya diupayakan untuk menjawab problem sosial yang konkret dan punya tonalitas yang unik, dia justru menjadi ruang reproduksi bagi status quo itu sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya ya kalau mau orang-orang kere tinggalnya di favelas itu, dan sekat antara eksklusi inklusi semakin menganga, dan di sana problemnya. Akhirnya gerakan sosial di Amerika Latin sekarang berupaya untuk menjawab kembali problem ini, karena kalau kita ngomongin ide tentang satu sistem sosial yang menginklusi semuanya, kita harus juga terima bahwa apa yang membuat semuanya menjadi tereksklusi. Dan problemnya, saya melihat ini bukan problem hanya sekedar politik, dia harus mulai masuk ke ranah lain mengenai keadilan ekonomi. Nah, terkait oleh karena itu saya melihat perdebatan mengenai proyeksi kesenian ini bukan hal baru sebenarnya. Tahun 45 kita ingat polemik kebudayaan antara The Sopo, Lekra dengan 50-an. Ya, itulah Ramadan dan kawan lah. Yang saya tidak memasarkan posisi mereka masing-masing, tapi yang saya dukung adalah mereka punya proyeksi kesenian yang utuh, yang utopis mengenai apa yang bisa dikontribusikan kesenian dalam arah sosial yang tersedia. Nah, saya sudah mendapatkan jawaban yang bisa dikatakan tidak cukup lengkap. Ada pengakuan dari beberapa rekan seni yang kita belum sampai ke arah sana, dan saya pikir jika memang harus ada terakhir, jika memang harus ada tugas mendesak, maka saya melihat proyeksi kesenian Indonesia sekarang gitu aja.